Diaman. Salaman. Jurusan. Kita belajar, mari kita berdoa. Aisyah Nabila Abud, Andi Rafsan, Adisa Nusabila, Halil Bikran, Imatus Syarifah, Diva, Khairul Iklan, Muhammad Fikran Maulana, Muhammad Khairul Azam, Ade Badan, Muhammad Akram Wijaya, Muhammad Asril, Muhammad Fadil, Muhammad Naim, Nur Akila, Nur Hikmah, Rahmiana Masyur, Sualima, Tauhir, Andi Abu, jadi ada semua ya? Apa tadi? Sama? Masih hidup. Oke. Halaman 22. Yaitu C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi saya di sini menjelaskan sedikit apa itu potensi sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia. Perhatikan semua bukunya. Halaman 23 ya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dari dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan diatasi sumber daya berupa hutan. Ada beberapa, yaitu potensi sumber daya hutan, yang dimana luas wilayah Indonesia hanya 1,3 laut. Indonesia itu fungsi ekologis dan ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Ada yang mau lanjut fungsi ekologis? Berdiri deh. Masih besar suaranya. Yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya, udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.000 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia: Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Materi selanjutnya,
Potensi kemaritiman Indonesia. Halaman 33. Adapun beberapa. Yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan, laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Yang kedua, hutan mangrove. Selanjutnya, siapa mau baca terumbu karang? Siapa namanya? Ya. Berdiri kasih besar kalian. C. Terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 15% dari total ikan jenis burung, 16% dari total reptilia di dunia, 12% dari total mamalia, dan 10% dari total tumbuhan berbunga di dunia. Lanjut B. Potensi sumber daya tambang. Di mana potensi sumber daya tambang kita melimpah, namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Adapun beberapa potensi sumber daya tambang, yang pertama itu minyak bumi dan gas, di mana sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Adapun kedua potensi sumber daya tambang yaitu batu bara, di mana batuan sedimen yang terbentuk dari sisi tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga, bauksit, yang dimana sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Kakak akan membagikan 5 kelompok untuk tugasnya nanti. Oke? Mulai dari sini hitung sampai 4. Kalau sampai 4 di sini lanjut 1, 2, 3. Begitu. Oke, mengerti? Mulai dari sini. Dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jangan sih kamu ini. Kau kan mobil. Jangan dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan kami pada gambar tersebut terdapat berbagai macam jenis biota laut yang menjadikan berbagai macam warna, jenis dan bentuk. Selain itu, ada pun terdapat karang, tumbuhan laut, yaitu terumbu karang, rumput laut, dan lain-lainnya. Dan semua itu ada manfaatnya tersendiri seperti terumbu karang yang dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi. Untuk sebagai keperluan energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangunan listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji, besi dan baja, industri kimia dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Batu bara juga terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu untuk yang mengusungnya terutama karbon, hidrogen, dan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari aplaus selanjutnya. 4 meter jika lebih besar dari kedalaman tersebut. Pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Terumbu karang wajib dilindungi dari kerusakan terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Terumbu karang juga banyak dijumpai di Indonesia. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 Celcius pada suhu lebih besar atau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita tutup, maka ingin menjelaskan sedikit potensi sumber daya alam dalam kemaritiman Indonesia. Di mana kita ketahui sumber daya alam itu sangat besar. Jadi ada pun potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama apa tadi? Minyak bumi. Ketiga boksit.